pengawas atas waktunya kesempatannya pada hari ini mengizinkan saya wawancara tentang beberapa identitas masalah yang memang saya alami di sekolah saya. Jadi saya ingin berkonsultasi dengan pengawas kira-kira apa kendala atau penyebab dari masalah-masalah yang kami hadapi di sekolah kami di SD Yang pertama yaitu masalah rendahnya motivasi belajar anak di dalam kelas. Saya ingin mendengar pendapat Ibu Pengawas, apakah yang menjadi penyebab dari motivasi belajar anak yang rendah? Terima kasih Bu Eda atas kesempatannya kepada saya juga terkait dengan pertanyaan Ibu. Mungkin yang pertama penyebab motivasi belajar siswa yang masih rendah ini yang pertama cara mengajar guru yang masih konvensional, kadang-kadang monoton dan belum menggunakan model yang inovatif yang diharapkan seperti pembelajaran kita yang sekarang ini di abad 21 ini. Itu juga bisa salah satunya hal yang membuat motivasi belajar murid itu masih rendah. Benar ya Bu ya, karena guru apalagi di penerapan kurikulum baru ini banyak guru yang mengalami kendala karena belum mengetahui bagaimana proses kurikulum ini akan dijalankan. Dan yang kedua itu saya mau tanya, apakah penyebab peserta didik di sekolah tidak lancar dalam perkalian dan pembelajaran? Saya karena untuk pembelajaran matematika kita harus mengubah mindset atau merubah dasarnya bahwa murid kita matematika itu bukan pembelajaran yang menakutkan. Sekarang murid kita lebih kepada itu. Terutama juga mungkin bagi guru kalau matematika itu adalah pembelajaran yang mengerikan, seperti kita melihat setan gitu Ibu ya. Kelihatannya gurunya kejam ya Bu ya kalau matematika. Padahal itu adalah cuman aplikatifnya aja. Sehingga anak-anak membosankan, ditambah dengan cara guru yang mengajarnya tidak menggunakan alat-alat peraga sehingga itu tidak menyenangkan. Makanya kita sebagai guru harus menggunakan alat-alat yang bisa dimanfaatkan sehingga pembelajaran kita itu menyenangkan dan inovatif. Terus Bu, yang terjadi di sekolah saya tuh banyak sekali guru-guru itu belum bisa mengoptimalkan penggunaan model pembelajaran yang inovatif. Kira-kira itu kenapa ya Bu? Banyak guru masih senang dengan pembelajaran lama mungkin ya, karena dianggap itu akan lebih memudahkan dan itu adalah zona nyamannya guru kita sekarang. Mungkin guru masih nyaman, zona aman lah, sehingga dianggap dan juga kita ini di abad 21 ini tidak mengerti bahwa pembelajarannya harus di-upgrade. Gurunya tidak mengerti juga cara menggunakan teknologi abad 21 ini, sehingga ketika dituntut untuk pembelajaran yang begitu rupa, guru merasa itu adalah pembelajaran baru dan dianggap itu ribet sehingga menyusahkan. Ya, satu pertanyaan lagi ya Ibu Pengawas ya, saya ingin tanya tentang kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda yang seperti kita ketahui di dalam penerapan kurikulum IKM ini, Merdeka Belajar, guru diminta mengajar secara menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apa yang menjadi kendala bagi guru-guru kita di sekolah susah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ini dengan kebutuhan yang berbeda-beda untuk anak? Sebenarnya berdiferensiasi ini pembelajarannya setidaknya guru sudah menerapkan, cuman belum tahu bahwa itu adalah diferensiasi. Kata-katanya baru dia dapatkan bahwa itu pembelajaran diferensiasi. Mungkin salah satunya masih terbatasnya pengetahuan pemahaman guru dalam menerapkan atau mengetahui pembelajaran yang berdiferensiasi ini, dan guru-guru masih belum terbiasa. Mungkin ini karena belum terbiasanya, makanya guru harus mencari referensi penuh tentang pembelajaran ini yang
saya yakin guru-guru hebat kita sudah menerapkan diferensiasi itu, cuman belum sepenuhnya aja, langkah-langkahnya saja belum diterapkan pada pembelajaran diferensiasi ini. Kira-kira Bu, saran apa untuk guru-guru kita yang untuk bisa menciptakan pembelajaran yang inovatif atau yang memang bisa menyampaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita? Karena hari ini kita berada di masa revolusi abad 4.0 menuju 5.0 mungkin. Jadi diferensiasi kita sebagai guru di sini harus berdamai dengan keadaan. Jadi guru-guru ini guru-guru hebat kita ini harus terbiasa dengan pembelajaran yang berdiferensiasi ini sehingga pembelajarannya menyenangkan, dan saya yakin dengan guru menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ini akan sepenuhnya pembelajaran itu berpihak kepada murid. Oke, terima kasih Ibu, terima kasih banyak atas pendapatnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas waktu dan kesempatannya sudah bersedia untuk saya wawancarai sebentar tentang masalah-masalah kesulitan yang selama ini kita alami di sekolah kita. Ada 4 pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu karena kebetulan saya mengangkat 4 kasus untuk tugas saya di BPG ini. Yang pertama saya ingin mendengar pendapat Ibu tentang apa kendala atau penyebab terjadinya motivasi belajar siswa itu masih rendah di sekolah kita itu. Menurut saya, penyebab rendahnya motivasi siswa dalam belajar itu erat kaitannya dengan motivasi dari guru sendiri. Guru tersebut mengajar harus bervariasinya, harus variatif, pembelajarannya menarik sesuai dengan zaman anak sekarang. Berbeda dengan pembelajaran dengan zaman Yang kedua Bu, saya juga ingin tahu apa sih penyebab peserta didik kita itu masih banyak yang belum lancar peralihan dari ujian. Pertanyaan Bu Eka ini sudah menjadi isu nasional ya, bahwa memang tingkat numerasi kita terutama kabupaten kita di sini masih sangat rendah. Itu mengartikan anak kita masih kurang suka dengan matematika. Ya, kalau kalian dan pembagian itu menurut mereka rumit. Mungkin di sini mereka tertanam momok matematika itu harus dihafal, harus diingat. Sementara kemampuan peserta kita berbeda-beda. Ada yang mungkin lebih paham ya, iya Bu. Ada nanti pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan keminat budaya belajar anak. Mungkin guru kurang memahami itu, terutama dalam matematika, sehingga hasil yang dicapai murid belum maksimal. Iya ya, karena guru selama ini kalau matematika tuh kayak diangkat seakan-akan dia nggak itu gurunya. Iya, tadi harus kita ubah mindsetnya ya, karena itu harus berubah, harusnya bervariasi. Iya Ibu. Pertanyaan yang ketiga Ibu, mengapa guru-guru kita di sekolah kita itu masih belum bisa mengoptimalkan untuk menciptakan atau mengaplikasikan model-model pembelajaran yang inovatif di pembelajaran? Itu mungkin karena guru kita terlalu nyaman, jadi dia tidak mau keluar dari zona nyamannya itu, tidak mau mencari referensi baru, gaya-gaya mengajar yang terbaru. Padahal udah merdeka belajar ya Bu? Iya, padahal sekarang kan banyak sekali platform yang menyediakan kita bisa belajar mandiri ya, itu banyak. Sebenarnya kalau guru mau belajar, tetap belajar meski sudah mengajar, insya Allah masalah itu tidak akan muncul. Berarti motivasi dari si guru juga Iya, termasuk ya Bu ya? motivasi intrinsik itu seberapa besar kita kepala sekolah mendorong, tidak ada motivasi intrinsik dari seorang guru itu tidak akan menjalankan. Iya Bu, satu pertanyaan lagi Bu ya, tentang kebutuhan belajar siswa kita yang berbeda-beda gitu ya, karena setahu yang kita ketahui bahwa anak kita di dalam kelas itu punya minat bakat yang berbeda-beda dan kebutuhan yang berbeda-beda juga gitu. Jadi apa sih Bu kendalanya bagi guru-guru kita selama ini dalam menjalankan pembelajaran
berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan pelajar anak. Ini juga terkait tentang miskonsepsi atau kesalahpahaman guru dalam mendengarkan pembelajaran berdiferensiasi. Different sendiri kan artinya berbeda. Jadi mereka guru-guru ini cenderung menganggap pembelajaran yang berbeda-beda itu apakah satu anak satu MPP, apakah pokoknya semua hal yang menakutkan itu tertanam sehingga menganggap pembelajaran berdiferensiasi itu susah. Dikatakan bahwa itu perlu guru-guru meluaskan lagi wawasannya, mencari tahu secara mandiri, merdeka belajar juga bagi guru merdeka belajar bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu tidak menakutkan, itu harus dipelajari, harus diterapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa kita agar nilai yang diharapkan di asesmen nasional nanti sesuai dengan harapan kita semua. Iya, terima kasih ya Ibu Kepala Sekolah, sangat luar biasa ya teman-teman. Kepala sekolah kita ini masih sangat muda dan saya apresiasikan jempol 2 karena beliau juga salah satu kepala sekolah yang sangat kreatif dan inovatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Ibu Nur Latifah, hari ini sudah bersedia untuk saya wawancarai. Namun yang ingin saya wawancarai adalah beberapa masalah atau identifikasi masalah yang sudah saya identifikasi, beberapa masalah yang ada di sekolah kita. Jadi ada 4 masalah nantinya yang akan saya tanyakan ke Ibu. Jadi saya ingin mendengar pendapat Ibu, apa sih penyebab terjadinya beberapa masalah ini di sekolah kita ya. Jadi yang pertama langsung aja saya ingin dengar pendapat Ibu, apa penyebab motivasi belajar siswa kita itu masih rendah? Selama ini kita ketahui Bu, ternyata peserta didik di sekolah kita kurang mendapat perhatian dari orang tua karena orang tua terlalu sibuk dalam bekerja. Ya bisa jadi Bu ya, karena memang gangguan juga dengan masalah rendahnya faktor ekonomi ya. Jadi orang tua kadang berangkatnya pagi, pulangnya tengah malam, itu kesempatan ya. Oke, yang kedua Ibu, apa sih penyebab peserta didik kita itu masih banyak yang belum lancar perkalian dan pembagian? Peserta didik dia masih berasumsi bahwa matematika itu bukanlah pelajaran yang dia sukai atau yang dia senangi, dan dia merasa bahwa matematika itu sangat sulit bagi dia. Menakutkan gitu ya, menakutkan. Ya, kalau guru matematika itu dianggap killer gitu ya. Ya, luar biasa emang ya, saya juga merasa seperti itu. Nah, yang ketiga Bu, pertanyaannya, mengapa di guru-guru kita masih banyak di teman-teman kita masih banyak yang kendala dalam menerapkan model-model pembelajaran di dalam kelas ya, di dalam kelas itu. Kita ketahui juga masih ada guru-guru yang belum mau mengembangkan diri, senang berada di zona nyaman, dan mereka merasa ilmu yang mereka miliki selama ini sudah cukup. Padahal kita ketahui selama ini ilmu itu sangat banyak berkembang. Jadi kurang suka untuk mengembangkan diri gitu ya. Nah, satu lagi Bu, pertanyaan yang terakhir, kita sekarang itu kan dituntut mengajar itu sesuai dengan kebutuhan anak yang berbeda-beda atau disebut juga dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih Bu yang menjadi kendala teman kita di sini dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu? Masih banyak guru sulit dalam menjelaskan materi ajar karena kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda, karena masih kurang tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi belum seberapa tahu ya apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu gitu ya. Baiklah, terima kasih ya Bu Nur Latifah atas kesediaan waktunya, sudah mengganggu sebentar ya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Sudah.